Shalom, selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran kita dengan tema indahnya mengampuni. Dan sebelum kita masuk dalam pembelajaran, kita akan memulainya dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur kepadamu atas kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan memulai proses belajar mengajar. Kiranya Tuhan menolong kami, memberkati kami, agar kami bisa mengerti apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami saat ini. Berkati kami semua yang hadir saat ini Tuhan. Berkati kami. Haleluya. Amin. Anak-anakku sekalian, ada tujuan pembelajaran kita yang kita laksanakan saat ini, yaitu 1. Mengimani pengampunan dan penyelamatan Allah di dalam Yesus Kristus. 2. Menceritakan pengalaman mengampuni dan diampuni. 3. Menjelaskan arti mengampuni. Dan 4, yaitu mempraktekkan perilaku manusia yang telah diselamatkan melalui doa permohonan supaya Allah memampukan kita dan sesama untuk mengampuni orang lain. Sekarang Ibu akan menampilkan beberapa gambar di atas ini. Coba diperhatikan ya nak. Nah, gambar itu Ibu yakin pasti anak-anak sudah pernah melihat, mengalami, dan bahkan melakukannya kepada temannya. Itu menggambarkan ada yang berantem sama temannya. Kemudian Ibu akan menampilkan gambar yang satu lagi. Itu kita lihat adalah yang lagi marah, dan ada juga yang sudah berdamai dengan kawannya atau mereka bersahabat. Baiklah anak-anak, di sini kita akan belajar lebih jelas lagi apa itu artinya indahnya atau memaafkannya dengan tulus hati. Tidak boleh mengungkit-ungkit masa lalu, atau tidak boleh mengingat-ingat kesalahan yang telah dia pernah perbuat terhadap kita. Itu tidak boleh. Jadi jika kita mengampuni orang lain, berarti kita harus memaafkannya dengan tulus hati. Jadi anak-anak, tadi Ibu sudah menampilkan 2 gambar tentang indahnya mengampuni. Jadi Ibu akan menyimpulkannya kepada kita. Nah, jadi mengampuni artinya memaafkan seseorang dengan tulus hati. Membebaskan seseorang itu dari beban rasa bersalah dan tidak mengungkit-ungkit kesalahannya lagi. Nah, sekarang mengapa kita harus mengampuni?
Ibu akan menjelaskan beberapa kata kunci mengapa kita harus mengampuni orang lain atau orang yang bersalah kepada kita. 1. Karena mengampuni adalah perintah Tuhan. Kedua, karena kita juga telah menerima pengampunan dari Tuhan. Ketiga, karena tetap tidak ada masa depan bagi orang yang tidak mau mengampuni. Nah, kalau kita tidak mau mengampuni, berarti tidak ada masa depan kita. Jadi, kita harus mengampuni orang lain supaya kita memiliki masa depan. Keempat, karena kita akan menerima, yaitu hidup kekal di kerajaan sorga. Itulah alasan atau kata kunci dari mengapa kita harus mengampuni. Sekarang kita akan membaca ayat Alkitab sebagai bahan ajar kita di pelajaran ini. Semuanya sudah menyiapkan Alkitabnya, bukan? Nah, kita akan membaca bersama-sama dari Matius pasal 6 ayat 14 sampai 15. Hitungan ketiga kita akan memulai. 1, 2, 3. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Amin. Anak-anak ibu, kita akan mempelajari siapa sih tokoh yang mau mengampuni. Nah, mari kita lihat gambar yang satu ini. Nah, ini adalah gambar Nelson Mandela. Ada yang kenal dengan Nelson Mandela atau ceritanya? Oh, tidak ada. Baik. Nah, Nelson Mandela ini dia adalah seorang tokoh pejuang kulit hitam. Nelson Mandela ini pernah dipenjara. Dia disiksa oleh sipir penjara. Dia pernah digantung terbalik. Bahkan dia juga pernah dikencingi oleh sipir penjara tersebut. Namun dengan kebaikan dan ketulusan hati Mandela ini, ia menyimpan semua kesalahan, semua perkara ini di dalam hatinya. Dia tidak membalas apa yang telah dialaminya di penjara. Nah, dengan berjalannya waktu, Mandela ini dibebaskan dan dia terpilih menjadi seorang presiden Afrika. Suatu ketika, ia menyuruh ajudannya mencari sipir penjara itu yang sering menyiksanya dan untuk dibawa ke hadapannya. Nah, sipir penjara itu ketakutan. Dia berpikir jangan-jangan Nelson Mandela ini, dia berpikir Mandela akan balas dendam dengan menghukum balik kepada dirinya. Namun apa yang terjadi tidak demikian.
dengan tulus hati Mandela justru memaafkan dan mengampuni sipir penjara itu. Ia memeluk sambil berkata, "Hal yang pertama kulakukan ketika menjadi seorang presiden adalah memaafkannya." Anak-anak ibu, jika kalian ingin mengetahui info lebih lanjut lagi tentang si Mandela ini, bisa melihat di situs-situs atau sumber-sumber tertentu atau di internet. Nah, sekarang juga ibu mau bertanya, siapa sih tokoh Alkitab yang menunjukkan sikap mengampuni? Ada yang tahu? Nah, salah satu contohnya adalah Yusuf. Lihat gambar di atas. Tokoh ini pasti tidak asing lagi bagi anak-anak. Pasti sudah pernah mendengar baik di sekolah minggu maupun di SD. Pernah diceritakan kisah seorang tokoh ini, yaitu Yusuf. Nah, kalian bisa mempelajarinya di dalam Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai 6. Bisa kita mendalaminya tentang arti mengampuni dari Matius pasal 18 ayat 22 sampai 25. Nah, pertanyaannya sekarang, dengan cara apa atau bagaimana cara kita untuk mengampuni seseorang? Tadi kita kan mempunyai alasan, dan sekarang bagaimana cara kita untuk mengampuni orang lain? 1. Memaafkan dengan seikhlas mungkin. 2. Tidak mengungkit seberapa banyak kesalahan yang dibuatnya. 3. Tidak mengingat kesalahan itu lagi. 4. Tidak mendendam dan tidak kesal lagi. 5. Tanpa syarat ataupun tanpa sesuatu imbalan. Anak-anakku sekalian, jangan nanti kita sudah mengampuni atau memaafkan seseorang yang bersalah kepada kita, tetapi kita meminta imbalan atau syarat. Tidak boleh. Tapi maafkanlah dia dari hati yang tulus, supaya dia bebas dan kita juga bebas dari rasa bersalah. Nah, dari cara yang kita sebutkan tadi, bisa kita simpulkan bahwa pengampunan itu juga bisa membebaskan diri dari rasa kebencian. Kemudian memperbaiki dan mendamaikan hubungan orang tersebut. Dan ketika kita telah melakukan pengampunan, pasti hidup kita lebih tenang dan hidup kita akan lebih damai. Coba kalau ada musuh kita, pasti kita tidak tenang. Kita selalu berpikir, kenapa ya? Kok dia seperti gitu ya? Perasaan kita tidak damai sejahtera. Jadi anak-anakku sekalian, maafkanlah orang yang bersalah kepada kamu. Nah, hidup kita akan penuh dengan sukacita
Dan yang lebih penting, kalau kita mengampuni orang lain, Allah juga akan mengampuni kita. Nah, anak-anak, demikianlah materi kita pada pagi hari ini tentang tema indahnya mengampuni. Semoga anak-anak ibu semua mengerti dari penjelasan yang ibu sampaikan tadi. Dan sekarang ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak, yaitu membuat data pengalaman tentang mengampuni. Tugas ini dikerjakan di buku tulis masing-masing. Sekianlah pembelajaran kita hari ini tentang indahnya mengampuni. Dan sebelum kita mengakhirinya, baiklah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah menolong kami dari awal pertengahan hingga kami mau mengakhiri pelajaran hari ini. Berkati anak-anak-Mu Tuhan yang sudah mendengarkan apa arti mengampuni. Kiranya Roh Kudus-Mu yang menolong memampukan kami untuk kami bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kebaikan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.